Sebelum ibadah pada hari ini, mari kita bersaat teduh. Selamat datang pada ibadah pada tanggal 3 Oktober 2020. Meskipun ibadah kami secara online, tidak mengurangi iman kita pada Tuhan. Sebelum ibadah, mari kita menyanyikan Mars GP. Teman-teman, sebelum kita ibadah, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih telah mengumpulkan kami pada ibadah online pada hari ini. Tuhan, sebentar kami akan memulai, beritalah kami dari awal hingga akhir. Amin. Mari kita menyanyikan pujian Kecaplah dan Lihatlah. Mari rekan-rekan GP, kita bermazmur dalam pasal 35 ayat 12 sampai 14 yang menyatakan, mereka membalas kebaikanku dengan kejahatan, perasaan bulus mencengkam aku. Tetapi aku, ketika mereka sakit, aku memakai pakaian kabung. Aku menyiksa diriku dengan berpuasa, dan doaku kembali timbul dalam dadaku. Seolah-olah temanku atau saudarakulah yang sakit, demikianlah aku berlaku. Seperti orang yang berkeluh kesah karena kematian ibu, demikianlah aku tunduk dengan pakaian kabung.
Shalom rekan-rekan gerakan pemuda dimanapun kalian berada. Semoga semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Ibadah perdana di bulan Oktober 2020 ini, kita akan membahas firman Tuhan dari 1 Samuel 17 ayat 40 sampai dengan 47. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur atas kasih anugerah-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan, kami boleh memasuki bulan Oktober di tahun 2020 ini. Berikan hati kami yang selalu rindu untuk mendengarkan firman-Mu, agar iman kami terus bertumbuh meskipun dalam situasi seperti ini. Kami tetap memuji dan memuliakan secara lebih lagi meski melalui ibadah online. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan, buka hati pikiran kami agar kami mampu memahami dan mengerti akan firman yang disampaikan, sehingga kami bukan hanya sebagai pendengar saja tapi pelaku firman Tuhan. Dan berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman, kiranya Roh Kudus turut bekerja, agar firman yang tertabur tidak berlalu sia-sia, tapi bisa tertanam dan berbuah subur bagi setiap orang yang mendengarnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Rekan-rekan pemuda yang berkati Tuhan, diundang bangkit berdiri, kita akan bersama-sama membaca firman dari 1 Samuel 17 ayat 40 sampai dengan 47. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul perikop perkelahian Daud dan Goliat. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya. Dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin dan ditaruhnya dalam kantung gembala yang dibawanya, yakni tempat batu-batu, sedang umbannya dipegangnya di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Orang Filistin itu kian dekat menghampiri Daud dan di depannya orang yang membawa perisainya. Ketika orang Filistin itu menunjukkan pandangnya ke arah Daud serta melihat dia, dihinanya Daud itu karena ia masih muda, kemerah-merahan dan elok parasnya. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Anjingkah aku? Maka engkau mendatangi aku dengan tongkat." Lalu demi para allahnya orang Filistin itu mengutuki Daud. Pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang." Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing. Sebab di tangan Tuhanlah pertempuran dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami." Demikianlah pembacaan firman. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Rekan-rekan pemuda dipersilahkan duduk kembali. Ibadah kita kali ini membahas tentang Daud. Daud merupakan salah satu raja Israel yang paling populer dalam kerajaan Israel. Beliau adalah raja kedua setelah Raja Saul. Dalam perikop yang kita baca, mengisahkan Daud yang masih muda sebelum dia menjadi raja. Ketika dia sedang mengembalakan dombanya, Daud diperintahkan ayahnya untuk mengantarkan makanan untuk kakak-kakaknya yang sedang berperang bersama Raja Saul melawan bangsa Filistin. Di saat itulah Daud harus menghadapi Goliat, seorang tentara Filistin yang berbadan kekar dan sudah memiliki pengalaman dalam latihan perang. Tentu saja pertempuran ini tidak seimbang. Bayangkan, seorang penggembala dengan tubuh kecil berparas tampan dan tidak memiliki perawakan seorang petarung menantang seorang tentara yang berpostur tubuh besar dan kekar. Banyak yang meremehkan Daud, termasuk kakak-kakaknya sendiri. Namun, siapa sangka justru kemenangan ada pada seorang penggembala domba. Sebaliknya, tentara Goliat yang gagah perkasa terkapar di tanah.
Rekan-rekan pemuda, pasti setiap kita ingin sukses, ingin berhasil dan berkemenangan, baik itu dalam studi, dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dalam meraih cita-cita kehidupan. Contohlah ketika kita menghadapi ujian sekolah, atau ketika membuat tugas akhir, atau ketika harus bertanggung jawab dalam mengerjakan pekerjaan kita. Anggaplah itu Goliat yang harus kita hadapi dan taklukkan. Hal apa yang bisa kita lakukan untuk menghadapi dan menaklukkan Goliat-Goliat dalam kehidupan kita? Di sini kita belajar dari kisah Daud yang mengalahkan Goliat. Hal apa saja yang Daud lakukan? Yang pertama, Daud mengandalkan Tuhan. Rekan-rekan bisa baca kembali di 1 Samuel 17 ayat 45 yang menyatakan, "Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, 'Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu.'" Dan tanpa takut Daud menghadapi Goliat seorang diri. Daud mampu mempraktekkan imannya dalam hidupnya. Dia mengandalkan tangan Tuhan yang kuat untuk turut bekerja. Orang yang mengandalkan Tuhan berarti menyerahkan dan mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Yeremia 17 ayat 7 menyatakan, "Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Hatinya selalu melekat kepada Tuhan." Orang yang senantiasa mengandalkan Tuhan pasti akan diberkati, akan disertai dan dilindungi Tuhan. Tuhan mau kita tidak mengandalkan kehebatan atau kekuatan kita sendiri, tapi libatkan Tuhan dalam kehidupan kita. Penyerahan diri kita dan keputusan kita untuk mengandalkan Tuhanlah yang akan memberikan perbedaan. Itu kunci yang akan dapat membawa kita ke dalam berbagai kemenangan, tidak peduli sebesar apapun Goliat yang tengah kita hadapi. Banyak orang lupa ketika menghadapi ujian, ketika menghadapi tugas, ketika menghadapi pergumulan atau tantangan di sekolah, dalam pekerjaan, dalam pelayanan, maupun dalam kehidupan. Mereka lebih mempergunakan otak mereka, mempergunakan pikiran, mempergunakan tenaga, maupun harta dalam menghadapi pergumulan tersebut. Padahal, sehebat apapun yang mereka miliki, semua itu terbatas. Dan pada suatu ketika, tidak akan mampu lagi untuk memberikan jawaban. Pada suatu ketika, semua bisa habis. Pada suatu ketika, mungkin sudah tidak bisa lagi dilakukan. Tapi di sisi lain, Tuhan punya kuasa yang tidak terbatas. Dia bisa membawa segala sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin, selama kita mau menjadikan Tuhan sebagai pusat hidup kita. Andalkan Tuhan dan libatkan Dia dalam setiap kehidupan kita. Ketika kita menghadapi Goliat-Goliat dalam kehidupan kita. Yang pertama, mengandalkan Tuhan. Yang kedua yang Daud lakukan adalah berdoa dan memohon hikmat Tuhan. Rekan-rekan pemuda tahu benda apa yang dipakai Daud untuk menaklukkan Goliat? Di 1 Samuel 17 ayat 40, Daud mengambil tongkatnya, lalu dipilihnya 5 batu yang licin dari dasar sungai. Ditaruhnya 5 batu tersebut dalam kantung gembala. Kantung ini dipakai untuk menempatkan batu-batu itu tadi, sedangkan umbannya dipegang di tangannya. Umban itu merupakan senjata sederhana. Jadi, dengan tali yang memiliki kantung untuk menyimpan proyektil, yaitu batu. Lalu tali tersebut diayunkan dan dihentakkan sehingga batu di dalam kantung itu terlontar.
Nah, Daud menaklukkan Goliat dengan mengumbankan batu ke dahi Goliat, sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya. Lalu setelah terjatuh, Daud mengambil pedang Goliat, dipancunglah kepalanya Goliat di hadapan orang-orang Filistin, sehingga orang-orang Filistin melihat bahwa pahlawan mereka telah mati, lalu berlarilah mereka. Pertanyaannya, kenapa Daud tidak melawan Goliat dengan pedang, dengan tombak dan lembing yang seperti dipakai Goliat? Kenapa Daud tidak melawan seperti tentara-tentara pada umumnya? Kenapa Daud malah memakai umban? Setelah memakai umban, Goliat jatuh dan baru memakai pedang Goliat untuk menaklukkan tentara Filistin itu. Semua karena hikmat dari Tuhan. Sehingga Daud bisa memiliki ide untuk membuat senjata dari benda-benda yang ada di sekitarnya. Dia merangkainya menjadi umban untuk melawan Goliat. Senjata sederhana yang mungkin tidak terpikirkan oleh lawannya. Dan karena hikmat dari Tuhan, Daud juga memiliki strategi untuk menaklukkan Goliat. Lumpuhkan dengan umban, lalu rebut pedangnya, serta kalahkan dengan pedang milik Goliat sendiri. Sekarang dalam kehidupan kita, ketika kita menghadapi ujian sekolah, kita berdoa sama Tuhan untuk beroleh hikmat, agar kita mengerjakan ujian tersebut dengan baik. Ketika kita menghadapi tantangan pekerjaan, pergumulan, dalam pelayanan, dalam kehidupan, kita berdoa dan memohon hikmat Tuhan, agar kita bisa menyelesaikan tantangan, bisa melewati pergumulan tersebut. Bukan dengan cara yang biasa, tapi dengan cara yang tidak biasa, sehingga hasilnya pun bisa luar biasa. Kita minta hikmat Tuhan agar kita bisa berpikir tidak biasa, bisa berpikir out of the box, seperti Daud yang memakai senjata umban dengan alat-alat yang ada di sekitarnya. Dengan berpikir tidak biasa ini, apapun yang kita kerjakan, hasilnya luar biasa. Jangan berhenti di biasa-biasa saja. Tuhan mau kita supaya kita tidak menyia-nyiakan kemampuan kita. Tuhan mau pakai kita untuk menjadi luar biasa, untuk menaklukkan Goliat-Goliat dalam kehidupan kita. Kita berdoa sama Tuhan agar dengan hikmat Tuhan, kita bisa merancang strategi untuk melawan Goliat dalam kehidupan kita. Mau hasil ujian maksimal, kita mau keterima di perguruan tinggi yang tepat, kita belajar lebih rajin lagi. Yang tadinya sejam bisa ditambah jadi 2 jam. Mau dapat pekerjaan yang baik, kita kembangkan kemampuan diri kita, belajar hal baru agar sesuai dengan pekerjaan yang kita impikan. Dalam usaha mungkin teman-teman ada yang jualan online. Diperlukan strategi untuk membaca minat pasar ketika kita mau berjualan online. Sekarang lagi pada doyan apa ya? Pasar ini lagi sukanya apa? Lalu dibikin strategi marketing yang tepat dengan promo-promo, dengan diskon, dengan menggunakan sosial media yang ada, dengan menggunakan marketplace yang ada. Kembangkan pasar, bukan hanya lokal saja, tapi gimana caranya supaya bisa jualan juga ke luar negeri. Tuhan membuka jalan seluas-luasnya selama kita mau berdoa dan memohon hikmat kepadanya. Ketika situasi pandemik ini, kita masih ibadah secara daring, secara online. Kita juga pakai strategi agar semangat pemuda terus berkobar. Buat acara-acara ibadah yang interaktif, buat persekutuan, sharing lewat online yang menarik. Jangan bikin yang biasa-biasa saja, tapi buatlah sesuatu yang luar biasa. Tuhan mau generasi-generasi muda yang berkemenangan seperti Daud. Jadi poin pertama yang kita pelajari dari Daud adalah mengandalkan Tuhan. Yang kedua, berdoa memohon hikmat dari Tuhan, sehingga kita bisa punya strategi dalam menghadapi Goliat dalam kehidupan kita.
agar kita bisa melakukan hal yang tidak biasa-biasa saja, tapi bisa melakukan hal yang luar biasa dalam kehidupan kita, agar kehidupan kita bisa berkemenangan. Dan yang ketiga, berusaha. Sebelum melawan Goliat, Daud sudah Tuhan latih di sebuah medan pertempuran tersendiri, yaitu di tempat ia mengembalakan domba-domba ayahnya. Tidak tanggung-tanggung, Tuhan memberikan lawan tanding yang amat berbahaya, yaitu singa dan beruang. Begitu melihat seekor beruang menerkam domba miliknya, Daud mengejar dan menghajar beruang itu sampai ia melepaskan mangsanya. Begitu juga ketika singa menyerang, segera Daud menangkap janggutnya, menghajar dan membunuhnya. Begitu Tuhan menilai latihan Daud sudah cukup, baru dia membawa Daud ke medan pertempuran yang sesungguhnya untuk menghadapi Goliat. Rekan-rekan melihat apa yang dialami Daud. Apakah dia hanya berdoa mohon hikmat saja tanpa berusaha? Selain berdoa, Tuhan mau kita berusaha untuk meraih kemenangan. Kedua-duanya harus dilakukan secara seimbang dan beriringan. Kita nggak bisa duduk berdoa, terus diam dan pasrah, agar bisa melewati pergumulan dan tantangan kehidupan kita. Tuhan mau berkarya dengan apa yang kita lakukan ketika kita baru mulai bekerja. Misalnya, kita nggak bisa tiba-tiba minta pendapatan atau gaji yang besar. Pekerjaan semua diawali dari pendapatan yang kecil. Gaji yang kecil dulu. Jadi bawahan dulu. Jadi bawahan berarti disuruh-suruh dulu. Kalau misalkan jualan online atau berusaha, pasti kita dapat omelan dari customer. Kadang-kadang ada juga dalam masalah dengan pengirimannya, atau hal-hal yang bermasalah dalam penjualannya. Kita dilatih untuk berusaha menghadapi permasalahan. Tuhan sedang menempa kita. Kita dikasih dulu tanggung jawab kecil. Bisa nggak nih melewati ini? Bisa nggak nih menjalankan tanggung jawab ini sebagai bawahan sebelum dia naik tingkat, sebelum dia naik jabatan, diberikan tanggung jawab yang lebih besar? Bisa nggak nih dia bertanggung jawab dengan tanggung jawab yang kecil? Dia mau berusaha untuk lebih baik nggak sebelum diberikan tanggung jawab yang lebih besar? Kita akan bertemu dengan pergumulan-pergumulan, dengan pertempuran-pertempuran yang membuat kita semakin kuat, sehingga kita siap menghadapi Goliat dalam kehidupan kita dan menaklukkannya. Jadi belajar dari Daud pada firman kita kali ini. Daud mengandalkan Tuhan, berdoa memohon hikmat Tuhan, sehingga dia memiliki strategi untuk mengalahkan Goliat. Dan dia mau berusaha untuk lebih baik lagi, ditempa lebih kuat lagi untuk menghadapi Goliat. Begitupun kita. Kita harus mengandalkan Tuhan dalam setiap hal yang kita hadapi. Libatkan Tuhan dalam setiap hal yang kita hadapi. Berdoa, minta hikmat Tuhan, dan lakukan strategi untuk menghadapi itu. Serta berusaha agar kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi untuk dipakai Tuhan dalam berkarya untuk berkemenangan. Tuhan Yesus yang akan memampukan kita semua. Amin. Teman-teman, mari kita masuk ke pengucapan syukur. Marilah kita memberikan persembahan kita sambil mengingat pesan Alkitab dari Roma pasal 12 ayat 1.
Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Kita nyanyikan Kidung Jemaat 439, Bila Topan Keras Melanda Hidupmu. Teman-teman, mari kita bangkit berdiri untuk doa persembahan. Ya Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang di surga, terima kasih banyak atas rezeki yang Kau berikan kepada kami ya Tuhan Yesus. Dan kini kami memberi persembahan kepadamu ya Tuhan, kiranya apa yang kami berikan ini dapat bermanfaat untuk pelayanan dan pembangunan gereja. Terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus, dengan di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Teman-teman dipersilakan duduk kembali. Rekan-rekan pemuda yang diberkati Tuhan, kita akan bersama-sama memuji Tuhan dari Gita Bakti 62. Ibadah liturgis telah usai, tetapi ibadah aktual akan terus berjalan. Kita akan menerima berkat Tuhan. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.